Halo semua, pada video kali ini saya ingin berbagi tips dan ilmu untuk teman-teman pendaki pemula dan teman-teman yang ingin mencoba mendaki gunung. Mendaki gunung merupakan salah satu kegiatan yang banyak digemari oleh kalangan pemuda, baik yang sudah berkali-kali maupun orang yang baru ingin mencoba mendaki gunung. Adapun yang perlu kalian perhatikan khusus pendaki pemula itu adalah keamanan, kenyamanan, dan keselamatan saat mendaki gunung. Nah, bagaimana cara supaya kita tetap nyaman dan aman saat mendaki gunung? Simak video ini sampai habis. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, bagi kalian yang baru mampir ke channel saya, jangan lupa untuk bersedekah dengan menekan tombol subscribe dan like agar kalian mendapatkan pahala karena sudah bersedekah. Hahaha. Oke, kita langsung saja ke pembahasan kita kali ini tentang apa aja sih yang harus disiapkan agar pendakian kalian aman, nyaman, dan tentram tentunya ya. Baiklah, berikut tips mendaki untuk pemula. Pelajari gunung yang akan dituju. Sebelum memutuskan untuk berangkat mendaki gunung, alangkah baiknya kita memilih gunung apa yang ingin kita daki. Kemudian kita harus mencari tahu seputar gunung tersebut, tentang ketinggiannya, suhu, trek, letak mata air, serta lama perjalanan yang akan ditempuh. Jadi kita bisa mempersiapkan fisik dan mental untuk mendaki gunung tersebut. Persiapan fisik dan mental. Sebelum mendaki gunung, persiapan fisik sangatlah penting untuk ketahanan tubuh kita dalam mendaki trek ataupun tanjakan yang terjal. Lalu, apa saja persiapan fisiknya? Yaitu salah satunya dengan berolahraga ringan, latih otot, dan jogging. Ini tujuannya agar kita terbiasa dengan mengolah tubuh supaya otot kita tidak kaku atau kram. Selain fisik, persiapan mental sebagai seorang penggiat alam bebas juga sangatlah diperlukan. Kita harus punya mental yang kuat dan tangguh untuk melakukan suatu pendakian di gunung. Karena mendaki gunung tidak sama dengan mendaki-mendaki yang lainnya ya. Ketiga, meregangkan kaki. Kegiatan melatih otot kaki bisa dilakukan dengan senam, lari di pagi hari, atau berenang. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih otot kaki agar tidak kaget dalam mendaki gunung ya, mengingat trek yang harus dilalui tidaklah mudah. Tapi jangan khawatir, apabila kamu bisa rutin dalam melakukan kegiatan ini, trek sesulit apapun mampu kita lewati dengan mudah. Keempat, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan sangatlah penting ya teman-teman, agar tubuh kita tetap bugar saat mendaki gunung. Jangan sampai sakit ya kalian. Bayangkan saja, apabila naik gunung dalam keadaan tidak fit, itu sangat-sangat tidak nyaman sekali. Karena menurut pengalaman saya, dulu waktu naik Gunung Sindoro, ada salah satu teman saya dalam keadaan tidak fit nekat untuk naik gunung. Alhasil teman saya itu berhenti di tengah jalan alias tidak sampai, dan itu bisa menyusahkan kelompok kita dan teman-teman kita yang lain. Jadi kalau kalian sakit sebelum keberangkatan naik gunung, mending dipending dulu aja deh. Kasihan kan kalau terjadi apa-apa. 5. Ajak teman yang sudah berpengalaman. Ini tujuannya supaya kalian ada yang membimbing, memberikan arahan ketika mendaki gunung, karena orang yang sudah berpengalaman itu lebih tahu treknya ya,
lebih tahu jalur. 6. Persiapan perlengkapan. Persiapan perlengkapan yang kali ini saya bahas itu menurut versi saya ya teman-teman, karena versi orang lain mungkin perlengkapannya lebih banyak atau lebih sedikit, atau mungkin peralatannya lebih ke seadanya karena keterbatasan perlengkapan atau yang lain mungkin. Perlengkapannya seperti ini ya: keril, sepatu hiking, jaket, headlamp, sleeping bag, matras, trekking pole, bandana, P3K atau obat-obatan, pakaian ganti, jas hujan, sarung tangan, tenda, kompor, nesting, gas portable, dan pricing. 7. Manajemen perbekalan. Selain perlengkapan, daftar perbekalan juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Apa aja sih yang dibutuhkan untuk beberapa hari kita di sana? Usahakan perbekalan makanan dilebihkan ya. Misalkan perjalanan 3 hari, kita bisa membawa persediaan makanan selama 4 hari. Karena dikhawatirkan di lapangan terjadi hal yang tidak diinginkan. Tidak boleh terlalu boros dan tidak juga terlalu hemat. Kita harus memanage perbekalan yang kita bawa. 8. Jaga kekompakan tim saat melakukan pendakian. Saling membantu antar tim sangatlah diperlukan. Kita tidak boleh egois. Untuk para pendaki pemula, jangan sungkan atau malu jika merasa lelah. Kamu bisa bilang dengan ketua tim untuk melakukan break atau istirahat. Jadi jika satu merasa lelah, semua harus ikut istirahat. Karena mendaki bukanlah soal menaklukkan sebuah gunung, namun tentang menaklukkan ego. Itu kata Bang Don Lim. Kesembilan, menjaga sikap dan tata krama. Menjaga sikap dan tata krama itu sangat penting ya teman-teman ketika kita mendaki gunung. Kenapa? Karena di gunung kita adalah ibaratnya tamu yang sedang mengunjungi rumah ya. Nah, rumahnya itu gunung beserta isinya hutan dan lain sebagainya. Ke-10, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di sini kita sebagai pendaki tidak boleh ya membuang sampah sembarangan karena dapat merusak ekosistem. Dan sampah-sampah seperti plastik itu terurainya lama ya teman-teman. Jadi buang sampah di gunung harus dibawa turun lagi. Jangan buang sampah sembarangan. 11. Kabari atau izin kepada orang tua. Yang satu ini tidak kalah penting ya. Kita wajib izin kepada orang tua atau memberikan kabar kepada orang tua supaya orang tua kita tidak khawatir kepada kita. Nah, yang terakhir ya, itu jangan lupa bahagia. Di dalam pendakian atau di dalam pendakian gunung, kita diharuskan selalu ceria, suka, dan bahagia. Kenapa? Karena supaya kita selalu berpikiran positif, jangan berpikirannya kemana-mana ya, dan selalu berpikir jernih. Oke, itulah 12 tips pendaki pemula. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Salam lestari.